Halo Marvelites, ada pengumuman menarik nih. Kita dari Marvel Universe Indonesia mau mengadakan acara nobar kolaborasi bareng akun-akun pop culture seperti Kramex, Marvelin, Marvel Base, dan lain-lain untuk film Ant-Man and the Wasp Quantumania secara serempak di berbagai kota mulai dari Jakarta, Malang, Jombang, Surabaya, dan Jember. Untuk Jakarta, diadakan di hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 bertempat di Blok M Plaza, Jakarta Selatan. Sementara untuk Jombang, diadakan di hari pertama rilis, yaitu tanggal 15 Februari 2023, dan bertempat di NSC Linggarjati. Dan untuk Malang, Surabaya, dan Jember, info tempat segera menyusul. Untuk informasi lebih lanjut, boleh dikontak via WhatsApp ataupun telepon di nomor-nomor yang tertera di bawah foto ini. Untuk di Jakarta, ada koordinator Mas Fahmi dan Arno. Di Jombang ada Mas Riko dan Ren. Di Malang ada Mas Agung. Surabaya ada Mas Galit. Jember ada Mas Vicky dan Fahri. Yuk ikut acaranya dan kita bisa seru-seruan sambil diskusi bareng mengenai teori film-film MCU lainnya setelah nonton. Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Dams The Kids yang telah memberikan dukungan melalui Saweria. Dalam video ini kami akan menceritakan event Secret Wars 2 tahun 1985 yang terdiri atas 9 isu dan ditulis oleh Jim Shooter. Cerita ini merupakan kelanjutan dari event Secret Wars pertama tahun 1984. Kami sudah membuat videonya, linknya kami cantumkan di deskripsi. Sebelumnya Beyonder ingin tahu tentang kehidupan di universe utama alias 616. Jadi dia menculik sejumlah makhluk ke planet yang disebut Battle World. Kini dia masih merasa penasaran, maka dia melakukan tindakan lainnya, yaitu datang langsung ke bumi. Dalam komik Secret Wars 2 isu 1, pada suatu malam dia mendarat di kota Denver di negara bagian Colorado. Kedatangannya menyebabkan dampak besar terhadap segala di sekitarnya, misalnya menimbulkan suara keras dan cahaya terang. Selain itu, tanah dan bebatuan besar yang masih menyatu dengan pepohonan juga berterbangan. Bukan hanya terhadap lingkungan, kedatangan Beyonder juga terasa oleh kekuatan telepati Profesor X. Karena menyadari besarnya kekuatan Beyonder, Profesor X menyuruh tim New Mutants berkumpul bersama X-Men dan Magneto. Mereka ditugaskan menghentikan Beyonder. Tidak lama kemudian, Profesor X pingsan akibat beratnya tekanan pada pikirannya. Sebelum pingsan, Profesor X sempat menginformasikan kedatangan Beyonder kepada pikiran Kapten Amerika. Karena itu, Kapten Amerika pun bergegas bergerak untuk mengurusi masalah ini. Di Denver, Beyonder memasuki rumah Molecule Man alias Owen Reese yang tinggal bersama kekasihnya, Volcana alias Marcia Rosenberg. Sebelumnya, Beyonder hanya tampil sebagai cahaya. Kini dia memilih memakai tubuh campuran. Dia meniru wujud orang-orang yang dulu dia culik ke Battle World. Dia menggabungkan penampilan Storm, Dr. Doom, Cyclops, Iron Man, Reed Richards, Ulysses Klaue, dan Kapten Amerika. Kepada Owen, Beyonder bilang ingin memperoleh pemahaman. Maka Owen pun bercerita. Owen mengaku mendapatkan pemahaman setelah pikirannya dibuka oleh Dr. Doom. Sambil menceritakan ini, Owen juga menampilkan kehebatannya. Dia mengubah pajangan di situ menjadi buah apel yang kemudian dia makan. Owen bilang setiap orang harus mencari pemahaman masing-masing. Jalan terbaik adalah dengan mengalaminya sendiri secara langsung. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Owen mengusulkan Beyonder mencari pengalaman di kota Los Angeles. Selain itu, Owen menyarankan Beyonder mengubah wujudnya menjadi tidak terlalu mencolok. Saran Owen ini dituruti oleh Beyonder, yang membuat portal dan berpindah dari Denver ke Los Angeles. Dalam wujud cahaya, Beyonder berkeliling Los Angeles, sampai akhirnya ada yang menarik perhatiannya, yaitu seorang penulis naskah bernama Stuart Catwell yang bekerja di NBC. Stuart sedang marah-marah karena merasa kreativitasnya tidak didukung oleh studio. Dia muak berkali-kali disuruh membuat naskah yang menurutnya tidak bagus. Di hadapan Stuart, Beyonder tampil dalam wujud Owen Reese. Kemunculan Beyonder tentu membuat Stuart terkejut. Beyonder lalu bercerita, dia bisa melakukan apapun. Di dunianya, dirinya adalah segalanya. Sebaliknya, di dunia ini ada keberagaman dan ketidaklengkapan. Beyonder ingin memahaminya. Kepada Stuart, Beyonder mengulangi kata-kata Owen tentang pengalaman. Beyonder juga mengubah meja kerja Stuart menjadi tumpukan apel. Setelah menyaksikan keanehan ini, Stuart justru merasa antusias. Dia meminta Beyonder memberinya kekuatan. Menurut Stuart,
Yang diinginkan oleh Beyonder adalah melihat terwujudnya harapan orang lain. Beyonder menuruti permintaan tersebut. Dalam sekejap, Beyonder membuat Stuart dilengkapi kostum serta pedang yang sangat kuat dan mengandung energi. Dia juga memperoleh seekor kuda terbang bernama Boromir. Stuart pun merasa sangat senang. Dia memilih nama Thunder Sword, lalu bergegas menaiki kuda terbangnya meninggalkan rumahnya, sedangkan Beyonder terus memantaunya. Stuart mendatangi kantor NBC dan melampiaskan amarahnya. Dengan pedangnya yang kuat, dia memporak-porandakan tempat itu. Orang-orang tentu berlarian panik akibat serangan ini. Sebuah mobil terbang tiba di sana. Mobil ini dinaiki para mutan, termasuk Magneto, X-Men, dan New Mutants. Seperti sudah disebutkan, mereka diinstruksikan Profesor X untuk mengurusi masalah Beyonder. Mereka datang sebab energi Stuart terdeteksi oleh kekuatan telepati Rachel Summers. Para mutan mengira Stuart adalah Beyonder. Mereka pun berusaha menghentikannya. Meskipun begitu, Stuart sangat kuat sehingga mereka kewalahan. Sedangkan sasaran Stuart bertambah. Setelah meluluhlantakkan kantor NBC, dia mengobrak-abrik restoran McDonald sebab menurutnya makanan cepat saji tidak baik untuk kesehatan. Tindakan Stuart juga menyebabkan kebakaran yang menjalar ke pemukiman warga. Ini membahayakan semakin banyak orang, namun Stuart tidak peduli. Sementara itu, Kapten Amerika akhirnya tiba dan ikut membantu para mutan menghadapi Stuart. Mereka semua bekerja sama. Sayangnya, mereka masih tidak sanggup mengalahkannya. Ketika baku hantam sedang berlangsung, Rachel Summers mendeteksi sosok lain yang mengganggu pancaran telepatinya. Tak disangka, sosok tersebut mendadak muncul di hadapan Rachel. Ternyata dia adalah Beyonder. Kemunculannya membuat tim New Mutants bingung. Di tengah kebingungan mereka, Beyonder menyentuh Magic dan mengeluarkan energi iblis di dalam dirinya. Akibatnya, Magic berubah wujud menjadi Dark Child. Perubahan ini membuat Magic panik, sehingga dia secara refleks menciptakan portal yang memindahkan tim New Mutants ke dimensi Limbo. Hilangnya New Mutants kemudian disadari oleh Wolverine yang menganggap Beyonder telah membunuh mereka. Dengan didorong amarah, Wolverine mencakar dan menusuk Beyonder sampai berdarah-darah. Namun Beyonder tidak memberikan reaksi apapun. Wolverine sendiri akhirnya dipegangi oleh para mutan lainnya. Saat itu salah satu mutan yaitu Lila Cheney takut Beyonder akan membunuh mereka. Jadi dia memakai kekuatan teleportasi untuk memindahkan dirinya beserta para mutan lainnya dari situ. Dengan demikian, tinggal Kapten Amerika saja yang tersisa untuk menghadapi Stuart. Kepergian para mutan membuat Kapten Amerika kaget sehingga perhatiannya teralihkan. Akibatnya, dia bisa dihantam oleh Stuart dan hendak dibunuh. Untungnya muncul bantuan, yaitu Iron Man alias Rhodey yang mengetahui tentang masalah ini melalui siaran berita. Berkat teknologi pada armornya, Iron Man bisa mengetahui bahwa sumber kekuatan Stuart adalah pedangnya. Informasi ini disampaikan oleh Iron Man kepada Kapten Amerika, yang kemudian melemparkan tameng untuk melepaskan pedang Stuart. Berkat tindakan ini, Stuart pun kehilangan segala kekuatannya. Dia memohon kepada Beyonder agar diberi kekuatan lagi, tetapi Beyonder sudah tak peduli padanya. Karena tadi dilukai cakar Wolverine, Beyonder menyimpulkan sesuatu. Untuk mendapatkan pemahaman, dia harus mengalami segala sesuatu secara langsung, bukan hanya sekedar menonton saja. Maka Beyonder memutuskan pergi menghilang. Selanjutnya, Iron Man ditugaskan oleh Kapten Amerika untuk mengawasi Stuart sampai polisi tiba. Kapten Amerika sendiri memutuskan berjalan pergi. Tanpa dia sadari, sebenarnya dia dibuntuti oleh Beyonder yang tidak kasat mata. Dalam komik Kapten Amerika volume 1 isu 308, Kapten Amerika mendatangi markas tim West Coast Avengers yang memang berlokasi di kota Los Angeles. Dia sengaja tidak masuk lewat gerbang, melainkan justru melompati dinding. Alasannya adalah dia ingin menguji pertahanan tempat tersebut. Ternyata di situ ada lubang rahasia berisi jaring titanium, gas tidur, tembakan untuk melumpuhkan serta tentakel logam. Dengan kehebatannya, Kapten Amerika berhasil menghindari segala pertahanan ini. Sampai akhirnya, dia bertemu dua anggota West Coast Avengers, yaitu Hawkeye dan Mockingbird. Mereka merasa senang dengan kehadiran Kapten Amerika. Mereka tidak mengobrol lama, sebab Hawkeye dan Mockingbird akan berangkat untuk menonton film. Sedangkan Kapten Amerika hendak meminjam pesawat Quinjet milik tim West Coast Avengers untuk terbang ke kota New York. Meskipun begitu, setelah kepergian Hawkeye dan Mockingbird, tiba-tiba ada yang mendobrak gerbang. Ternyata pelakunya adalah seorang bernama Armadillo yang berniat merampas sesuatu dari markas West Coast Avengers. Terjadilah duel antara Kapten Amerika melawan Armadillo. Sebenarnya Armadillo punya fisik lebih perkasa serta cakar yang tajam.
Tetapi Kapten Amerika tidak mengalami kesulitan berkat kemampuan bela dirinya yang memang lebih unggul. Ujung-ujungnya Kapten Amerika berhasil menendang armadillo hingga dia terjatuh pada jaring titanium. Aksi Kapten Amerika melewati pertahanan markas serta mengalahkan armadillo dipantau oleh Beyonder. Semua ini membuat Beyonder menganggap bahwa di antara para manusia, Kapten Amerika memiliki tubuh dan pikiran terbaik. Karena itu, Beyonder memutuskan menciptakan tubuh tiruan berdasarkan tubuh Kapten Amerika. Dengan memakai tubuh ini, dia melanjutkan upayanya demi memahami keinginan manusia. Dalam komik Secret Wars 2 isu 2, Beyonder berpindah ke atap suatu gedung. Dengan tubuh barunya, dia sedang meresapi sensasi yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan. Misalnya rasa dingin karena hembusan angin. Dia juga menyesuaikan diri dengan ruang 3 dimensi. Sedangkan diri asli Beyonder terdiri atas dimensi yang tidak terbatas. Kini Beyonder ingin membaur dengan para manusia di daratan. Jadi dia melompat dari gedung. Di udara, insting dalam tubuh fisiknya merasakan bahwa perbuatan ini tidaklah benar. Karena itu tidak jauh di atas daratan. Beyonder sempat berubah ke wujud energi sebentar. Namun dia kemudian memakai tubuh fisik lagi. Akibatnya, Beyonder pun terjatuh dan merasakan sakit. Dia sendiri belum benar-benar paham tentang rasa sakit. Baginya, rasa sakit akibat jatuh merupakan sensasi intens yang mirip seperti ketika dicakar Wolverine. Selanjutnya, Beyonder berjalan mengamati orang-orang yang berlalu lalang. Beyonder sudah tahu manusia mengenakan pakaian yang bermacam-macam. Beyonder sendiri meniru kebiasaan ini. Dia menutupi badannya. Meskipun begitu, dia tidak tahu kenapa manusia melakukannya. Di tengah renungan ini, Beyonder merasakan perutnya lapar. Dia menduga perasaan ini berhubungan dengan kegiatan yang disebut makan. Maka dia menghampiri penjual hotdog. Namun Beyonder belum tahu cara makan yang benar. Jadi dia justru menghantam mulutnya memakai botol. Akibatnya, mulutnya berdarah-darah. Luka ini bukanlah masalah, sebab bisa dipulihkan dengan cepat memakai kekuatannya. Perbuatan Beyonder membuat penjual hotdog merasa ketakutan. Dia memilih pergi saja. Sedangkan Beyonder menganggap makan sama seperti rasa sakit. Beyonder lalu berjalan pergi. Saat itu sedang terjadi demonstrasi. Salah satu toko pakaian terkena lemparan batu, sehingga kaca etalasenya pecah. Beyonder masuk melalui etalase itu. Dia bertanya kepada penjaga toko tentang alasan manusia makan dan mengenakan pakaian. Sang penjaga toko justru menyarankan Beyonder bertanya pada orang lain yang dia kenali. Dengan indera supernya, Beyonder melacak orang yang dia tahu. Orang yang terpilih adalah Peter Parker. Maka Beyonder pergi dari toko pakaian menuju lokasi Peter. Tanpa menunggu lama, Beyonder langsung saja bertanya kenapa manusia makan dan mengenakan pakaian. Awalnya Peter menganggap Beyonder adalah orang gila. Meskipun begitu, Peter merasa aneh sebab Beyonder bisa berpindah-pindah dalam sekejap. Agar bisa lepas dari Beyonder, Peter memutuskan memakai kostum Spider-Man dan berniat menakutinya. Rencana ini tidak terlaksana karena Peter justru tidak bisa menemukan Beyonder. Jadi dia memilih pulang saja. Tanpa disadari Peter, Beyonder sebenarnya membuntutinya dalam wujud tak kasat mata. Di apartemen Peter, Beyonder menampilkan lagi dirinya dan melontarkan pertanyaan tentang pakaian dan makanan. Karena merasa kesal, Peter memukulnya dan menyuruhnya keluar. Beyonder tidak mau patuh. Dia justru menanyakan tentang rasa sakit akibat pukulan Peter. Beyonder juga memperkenalkan dirinya, sehingga Peter menyadari sosok di hadapannya adalah yang dulu menculiknya ke Battle World. Beyonder lalu bilang ingin memahami kenapa di dunia ini ada keberagaman dan ketidaklengkapan. Sayang sekali Peter tidak tahu menahu tentang hal semacam itu. Dia mengusulkan agar Beyonder bertanya kepada orang yang lebih cerdas, seperti misalnya Reed Richards. Beyonder pun akan mengikuti usulan tersebut. Tetapi saat itu dia merasakan sesuatu pada bagian bawah tubuhnya. Peter menyadari Beyonder harus buang air. Tentu Beyonder belum tahu caranya. Jadi Peter pun terpaksa mengajari Beyonder cara melakukannya. Setelah selesai buang air di kamar mandi Peter, Beyonder menghilang untuk menemui Reed Richards. Sedangkan Peter justru panik. Berbeda dari sebelumnya, sekarang dia takut Beyonder akan menimbulkan masalah. Jadi Peter buru-buru pergi mencari Reed. Pada akhirnya, Beyonder menemukan Reed yang sedang sibuk bersama Fantastic Four. Tim ini berusaha menghentikan penjahat bernama Hatemonger yang menebarkan kebencian pada orang-orang, sehingga terjadi kerusuhan di tengah demonstrasi. Kepada Reed, Beyonder mulai melontarkan pertanyaan, maka Reed pun memberikan jawaban. Namun Reed bilang dirinya sendiri tidak yakin apakah bisa sepenuhnya menjelaskan kerumitan semesta. Karena itu Beyonder memutuskan pergi menghilang saja. Ini membuat Reed kesal, sebab Reed sebenarnya masih ingin bicara dengan Beyonder.
Setelah meninggalkan Reed, Beyonder muncul di sebuah toko pakaian lainnya. Dia mengambil pakaian dari manekin di sana. Tiba-tiba ada seorang wanita gelandangan yang memarahinya. Wanita ini bernama Elsie Gertz. Dia menjelaskan bahwa Beyonder tidak boleh sembarangan mengambil segala sesuatu, melainkan harus membayar dengan uang. Elsie juga mengungkapkan bahwa pakaian tersebut kurang pas pada badan Beyonder. Selain itu, Beyonder tidak memakai sepatu. Dengan kekuatannya, Beyonder mengatur pakaian itu serta menambahkan sepatu. Selanjutnya, Beyonder mengikuti Elsie yang terus memberi informasi. Elsie menjelaskan bahwa uang juga dibutuhkan untuk membayar makanan dan tempat tinggal. Di sebuah gang, mereka diganggu oleh beberapa preman yang meminta uang. Karena Beyonder tak punya uang, dia pun dihajar sampai babak belur oleh mereka. Elsie tentu merasa kasihan tapi tak sanggup menolongnya. Pemukulan ini membuat Beyonder bertanya-tanya, apakah rasa sakit memang hal yang biasa di dunia ini? Elsie pun memberitahu bahwa dunia ini memang keras. Elsie juga menyerahkan kartu nama Heroes for Hire, yaitu layanan superhero Iron Fist alias Danny Rand dan Power Man alias Luke Cage. Menurut Elsie, sebaiknya Beyonder memanfaatkan perlindungan Heroes for Hire. Di tengah pembicaraan ini, Elsie sontak tercengang sebab Beyonder dalam sekejap pulih kembali dan pergi menghilang dalam kilatan cahaya. Beyonder berpindah ke dalam kantor Heroes for Hire. Saat itu Power Man dan Iron Fist sedang tidak berada di sana. Maka Beyonder memutuskan memeriksa masa lalu. Kemudian Beyonder memindahkan kedua hero itu dari masa lalu ke masa kini di hadapannya. Tentu mereka berdua bingung apa yang baru saja terjadi. Power Man bisa menduga sosok misterius di depannya bersalah, jadi dia hendak memukulnya. Sedangkan Beyonder menganggap pukulan merupakan tanda ungkapan salam. Beyonder pun memberikan pukulan balasan. Akibat pukulan Beyonder, Power Man terlempar dan merusak barang-barang. Berikutnya giliran Iron Fist yang bertindak. Dia bersiap menyerang Beyonder memakai kekuatan energi pada tangannya. Serangan ini gagal karena Beyonder dengan sigap berpindah posisi. Sementara itu, Power Man bisa bangkit lagi. Dia memegangi Beyonder dan menyuruhnya keluar. Di luar dugaan Power Man, Beyonder dengan mudahnya melepaskan diri. Dia lalu berlari menabrak jendela dan melompat. Karena menganggap Beyonder hanya manusia biasa, Power Man takut Beyonder mati. Jadi dia buru-buru ikut melompat untuk menyelamatkannya. Upaya ini sebenarnya tidak perlu, sebab Beyonder bisa mengatur jatuhnya dengan cara berubah menjadi energi di udara. Sebaliknya, Power Man terhempas ke jalanan. Dia pun semakin kesal pada Beyonder. Dia berusaha menghajar Beyonder lagi tapi dihentikan oleh Iron Fist, yang kini menyadari bahwa kekerasan bukanlah solusi yang tepat. Iron Fist bertanya kepada Beyonder siapa dirinya dan apa tujuannya. Seperti kepada berbagai orang sebelumnya, Beyonder mengaku ingin memahami tentang ketidakutuhan di dunia ini. Iron Fist pun menjawab berdasarkan pelatihan spiritualnya. Dia membeberkan bahwa semua manusia berkeinginan menyatu dengan semesta. Kata-kata Iron Fist ini mendadak disela oleh Power Man yang memang punya pemikiran berbeda. Kepada Beyonder, Power Man menunjukkan beberapa lembar uang. Dia menjelaskan bahwa uang bisa membeli hampir segalanya, termasuk jasa Heroes for Hires. Power Man juga bilang banyak masalah di dunia disebabkan oleh kurangnya uang. Awalnya Beyonder sempat merasa bingung. Uang hanyalah kertas, tapi kenapa bisa begitu berharga? Power Man memberi penjelasan tambahan bahwa uang merupakan kertas spesial yang mewakili emas, sedangkan jumlah emas terbatas. Itulah sebabnya uang menjadi sangat berharga. Segala penjelasan ini bisa dipahami Beyonder. Dia menyimpulkan bahwa keberagaman menimbulkan ketidaklengkapan, yang menimbulkan keinginan. Keinginan bisa dipuaskan dengan cara membayar memakai uang yang mewakili emas yang jumlahnya tidak cukup banyak. Berdasarkan kesimpulan ini, Beyonder berjalan ke arah kantor Heroes for Hire. Pada saat yang sama, Peter Parker datang setelah dari tadi mencari-cari Beyonder dan Reed Richards. Tiba-tiba, ketiga hero tercengang menyaksikan perbuatan Beyonder. Rupanya Beyonder mengubah gedung kantor Heroes for Hire dan segala isinya menjadi emas. Dalam bentuk emas, gedung itu tidak mampu menopang bebannya sendiri sehingga ambruk. Beyonder mengatakan dia melakukan perubahan ini sebagai pembayaran atas jasa Heroes for Hire. Karena sudah merasa puas berinteraksi dengan Heroes for Hire, Beyonder memilih pergi menghilang. Power Man dan Iron Fist juga mulai dipindahkan kembali ke waktu asal mereka, meninggalkan Peter Parker yang hanya bisa merasa kebingungan sendiri. Cerita Secret Wars 2 mungkin akan kami lanjutkan tahun 2024. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share.
Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.